Oke sobat otodidak, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di salah satu proyek kita yang berada di Pekanbaru, tepatnya di daerah Kulim ya teman-teman. Saat ini bangunan sudah selesai ya. Sekarang akan kita lihat ya, akan saya review untuk jadinya seperti apa, dan semua sudah kita pastikan ya, untuk peralatan itu semua sudah berfungsi dengan normal, begitu ya teman-teman. Nah, untuk dimensi kandang ini adalah 12 kali 72. Jadi untuk dengan gudang itu menjadi 76 ya teman-teman. Begitu. Jadi 72 itu hanya kandangnya saja, ditambah 4 meter karena untuk konstruksi bangunan ini adalah menggunakan konstruksi besi baja INP ya, INP 100. Nah, makanya untuk gudang hanya 4 meter lebarnya, dan untuk untuk lebarnya ya. Jadi untuk kesananya itu 12 meter ya, untuk lebarnya 12 meter dan kesananya 4 meter begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tampilan luarnya ya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah ditambahkan dengan kanopi di luar, dan karena di sana itu ada pintu gudang untuk masuk ke gudangnya. Nanti ketika bongkar pakan itu nanti bisa lewat situ, dan ketika hujan itu enggak kehujanan ya teman-teman. Begitu. Dan di sini ada ruang genset ya. Untuk ruang gensetnya itu berada di sini ya. Nah, itu ada 2 jendela di atas begitu ya. Seperti itu ya. Nah, untuk budgetnya, nah ini ngomong masalah budget ya. Untuk masalah budget pembuatan kandang ini berada di 1,2 ya teman-teman. Nah, ini 1,2 M. Nah, ini dah jadi seperti ini teman-teman. Jadi mulai dari 0 sampai dengan finish. Untuk peralatan masih manual ya teman-teman, tapi sistem untuk climate controlnya sudah menggunakan sistem variable speed gitu. Oke, sekarang kita mendekat ya. Nah, ini karena genset belum ada teman-teman. Untuk genset belum ada, jadi masih kosong ya. Ini untuk ruang gensetnya ya. Nah, seperti ini. Terdapat panel MDB di situ ya. Nah, itu nanti digunakan juga untuk perpindahan antara genset dan PLN. Oke, seperti ini ya untuk ruang gensetnya. Ini reviewnya agak cepat saja teman-teman, keburu gelap soalnya. Nah, ini dari luar sisi seperti ini ya. Ini dari luar, di situ ada jendelanya untuk dapur. Nah, nanti kita lihat dapurnya seperti apa. Dan di sini ada cooling pad ya. Seperti ini. Itu tirainya masih manual ya teman-teman. Tirai masih manual. Nah, itu kolam seldek dulu. Nah, kolam seldek ini menggunakan 2 pompa, jadi total kanan kiri ada 4 pompa ya teman-teman. Jadi per lantai ada 2 pompa. Gitu. Nah, itu seldeknya. Ini lebarnya 10 meter teman-teman untuk seldeknya. Dan tirai manual ya. Jadi tidak pakai handwind, karena menghemat biaya begitu ya. Aduh. Ini untuk selokan air juga sudah jadi ini ya, seperti ini. Kita menuju ke belakang dulu ya. Untuk bagian belakang kandang terdapat 12 blower ya, 6 blower per lantai. Nah, ini sedang berjalan atau sedang running pada mode variable speed ini ya teman-teman. Nah, ini jadi kecepatannya rendah, ini hanya di angka berapa ya, kurang lebih 10 Hz ini kalau nggak salah, 10 atau 15 ya ini ya. Ini sama dengan yang atas ya. Jadi speed rendah ini teman-teman. Oke.
terdapat 2 pintu panen ya. Ini untuk tangga, itu tangga yang belakang, dan yang di sana itu tangga depan ya. Jadi ada 2. Sekali lagi, ini untuk kandang ini adalah low cost ya teman-teman, low cost, jadi untuk versi hematnya. Tapi ini sudah upgrade juga, jadi untuk low cost itu memang tidak di RAP tidak ada plester AC ya untuk bagian gudang. Untuk kandang juga tidak ada plester AC, tapi di sini sudah di plester AC, jadi ini upgrade ya, begitu. Naik peringkat, naik tingkat gitu ya. Yang tadinya low cost ini menjadi low cost plus gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut teman-teman. Ini bagian depan ya, tadi sudah muter ya. Untuk bagian luarnya, kita sekarang masuk ke dalam gudang. Nah, ini pintu masuk gudang teman-teman. Dalam gudang itu lantai 2 ya. Ini lantai 1 terdapat kamar mandi. Di sini kamar mandi untuk ABK, dan di sini ada dapur ya. Itu ada jendela yang tembus ke ruang genset tadi teman-teman. Dan di sini terdapat jendela untuk melihat ayamnya, gitu ya. Jangan lupa untuk limit control di sini menggunakan sistem variable speed ya. Seperti biasa kita masih menggunakan versi breeder ini ya teman-teman. Untuk versi breeder yang seperti ini ya. Nah, ini untuk masing-masing lantai itu sendiri-sendiri gitu. Terdapat 6 blower, terdapat cooling pad juga. Ini untuk cooling pad ya, ini cooling pad, ini untuk heater, dan ini untuk lighting, untuk lampu gitu ya. Nah, itu lampu mati, nah hidup. Nah, ini lampu di sini itu nanti bisa diatur lewat climate control ini, jadi nanti bisa diatur untuk nyala matinya jam berapa, selama berapa jam, itu nanti bisa diatur di sini, begitu ya teman-teman. Untuk pemanas menggunakan bahan bakar gas, ini menggunakan Sumo ya. Ini sudah kita coba juga. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke, coba ini saya pelanin dulu teman-teman untuk blowernya itu, biar sekarang coba kita jalankan. Ini mode manualnya ya teman-teman. Ini dia berjalan di angka 15 Hz, kecepatan angin 0,82 meter per detik, begitu ya. Sekarang kita rubah, kita turunkan, coba kita turunkan menjadi 10 Hz, coba manual speed kita rubah menjadi 10. Aduh, salah, 10 Hz. Oke. Oke, biar agak pelan dikit. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kandang teman-teman. Oke, dalam kandang seperti ini ya teman-teman. Untuk len pakan minum masih manual ya, jangan lupa. Untuk pencahayaan jarak per 4 meter ya teman-teman, 4x4. Ini terdapat len pakan itu terdapat 5, dan untuk len minum terdapat 4, begitu ya. Dan di sini untuk membantu ABK membawa pakan sudah terdapat rel pakan ya teman-teman. Nah, ini relnya rel gantung gitu. Nah, ini untuk kereta gantungnya ya. Ini bisa didorong teman-teman. Nah, jadi nanti untuk membawa pakan itu tinggal dinaikkan ke sini ya. Ini didorong begitu ya. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Ini untuk pintu panennya, pintu panen pertama, oke. Pintu panen kedua, oke. Nah, ini karena untuk konstruksi menggunakan INP 100 ya teman-teman. Jadi untuk tiang di lantai 1 terdapat 2 ya. Karena jaraknya adalah 4 meter begitu ya. Kalau INP itu jaraknya 4 meter teman-teman. Gitu. Untuk sistem pemasangan itu biasa kita masih menggunakan baut ya, tetap baut kita.
gitu. Nah, ini pintu panen kedua. Dan di sini terdapat sensor menggunakan jaringan Modbus RS485. Sudah terdapat 3 sensor. Sensor kecepatan angin, sensor kelembapan, dan sensor suhu. Begitu. Lanjut bagian belakang, teman-teman. Di situ terdapat panel kontaktor atau panel power blowernya ya. Jadi di sini ada inverter, ada kontaktor dan lain sebagainya. Jadi untuk menggerakkan blower itu nanti powernya dari sini ya. Begitu. Jadi yang di depan tadi itu hanya kontrol saja. Ini kecepatan rendah ya. Ini tadi kecepatan 10 Hz begitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Kita lihat ke lantai 2. Untuk lantainya ya, untuk lantainya ini menggunakan papan ya. Ini menggunakan papan. Karena di sini papan masih terjangkau begitu. Jadi untuk versi low cost itu ada 2 pilihan ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan papan atau bisa menggunakan lantai bambu begitu. Jadi itu akan menekan harga yang cukup lumayan ya. Tapi kalau menggunakan papan kayu seperti ini ya, itu nanti dilihat juga dari daerah kalian juga, kayunya mahal enggak di daerah kalian begitu. Ini nipel ini sudah kita flashing semua ya. Jadi kalau kita mau serah terima, karena ini kebetulan hari ini kita serah terima sama yang punya kandang. Jadi ini sudah kita flashing, sudah kita pastikan tidak ada kebocoran untuk nipel gitu ya. Nah ini airnya sudah ada airnya semua ya teman. Nah, kalau pakannya belum ada pakannya ya. Begitu. Nanti kalau pakannya itu diisi sendiri, bukan dari kita begitu ya. Itu nanti untuk oh ya ini di sini ya teman-teman. Untuk kandang seperti ini saya seringkali menemui kandang close house yang inletnya berada di samping-samping seperti ini. Itu bagian sebelah sini ya teman-teman. Habis shell deck ini biasanya terjadi blind spot di sini ya. Blind spot itu karena arahan angin itu dari shell deck itu dari samping-samping ya. Samping-samping, nanti yang agak kencang itu bagian tengah saja. Jadi bagian pinggir itu agak blind spot. Jadi tidak terkena hembusan angin begitu ya. Nah itu alangkah baiknya itu di bagian ini setelah shell deck itu jarak 1 plong mungkin ya, minimal ya 1 plong itu nanti bisa dikasih spoiler ya. Nah, ya spoiler itu ya bisa pakai plastik atau pakai terpal, itu nanti digantung setinggi kurang lebih ya 50 cm lah ya, 50 sampai 70 cm itu bisa. Itu nanti berguna untuk mengarahkan angin ke bawah begitu ya, ke bawah. Jadi nanti anginnya itu bisa rata antara kanan kiri, itu nanti bisa membantu lah ya, membantu untuk lebih pemerataan angin di dalam kandang. Nah makanya untuk sistem variable speed sendiri itu juga cukup membantu. Karena apa? Ketika ayam kecil atau DOC masuk, itu semua blower akan nyala, hanya speednya saja yang dimainkan begitu ya. Jadi untuk pemerataan angin di seluruh kandang di bagian kiri, tengah atau kanan itu akan terhisap semua begitu ya. Itu jadi akan membantu untuk sirkulasi udara di dalam kandang itu bisa rata antara kanan, kiri, dan tengah begitu ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut sekarang kita ke lantai 2 teman-teman. Nah ini untuk regulator airnya ya, terdapat 4 karena terdapat 4 len. Dan ini untuk sumbernya ya, untuk sumbernya itu pipanya ini karena tandon untuk minumnya berada di atas, makanya ini pipanya itu naiknya ke atas begitu ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk bagian shell decknya dalamnya ya seperti ini ya. Nah, ya tadi barusan saya coba untuk saya nyalakan, untuk saya tes begitu ya. Nah ini airnya nanti ke bawah langsung mengalir ke kolam tampungan shell deck gitu. Lanjut ke lantai 2 teman-teman. Lanjut ke lantai 2. Lantai 2 seperti ini ya. Di sini terdapat railing untuk lantai 2-nya, terdapat 2 jendela. Ini
adendum penambahan ya, dan di situ terdapat tandon utama untuk airnya. Ini nanti digunakan untuk keperluan kandang, dan pokoknya ya ini semua ya untuk ABK juga ya. Itu mengalirnya dari sini, ambilnya dari sini. Dan di sini terdapat 2 tandon ini untuk masing-masing lantai teman-teman ya. Terdapat meja. Nah, ini nanti baru dialirkan ke masing-masing lantai dan dipecah ke masing-masing line minum begitu ya. Untuk konstruksi ya itu menggunakan INP 100 semua ya. Nah, untuk lantai 2 terdapat 1 tiang begitu, karena lebarnya 12 ya teman-teman. Untuk limit kontrol sama persis dengan yang lantai 1. Lanjut masuk ke dalam kandang. Di lantai 2 juga terdapat rel pakan juga ya. Nah, seperti ini. Ini tiang untuk tengahnya gitu ya. Terdapat 1 tiang. Ini terpal sudah terpasang juga teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, itu di Kulim atau di Pekanbaru ini termasuknya untuk sekam susah teman-teman. Begitu ya. Jadi untuk pemilik kandang di sini bukan menggunakan sekam lagi, tapi serbuk kayu ya. Nah, jadi teman-teman yang terdapat atau mempunyai serbuk kayu yang banyak itu nanti bisa dimanfaatkan juga begitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Serbuk kayu yang kecil ya. Yang kecil-kecil. Nah, ini seperti ini ya. Ini yang tumpah-tumpah nih. Seperti ini. Yang penting sudah kering ya, teman-teman. Nah, ini sudah kering nih. Nah, ini seperti ini ya. Oke, lanjut kita review kandangnya teman-teman. Ya, sudah dibawa masuk semua ini. Karena memang kebetulan besok hari hari Senin kalau nggak salah, hari Senin itu besok sudah dijadwalkan untuk check in untuk kandangnya, gitu ya. Untuk plafon ya, ini plafon kita menggunakan terpal A5. Untuk kerangka biasa kita masih menggunakan hulu 24. Untuk sistem gantungannya kita menggunakan besi beton, dan kita ujungnya tempel dengan atau kita sambung dengan baut ya. Jadi untuk penyetelan atau settingannya itu lebih enak untuk levelnya begitu. Untuk pipa flashing bagian belakang juga sudah terpasang ya. Oke, jadi sudah running semua ya. Blower lantai atas lantai bawah sudah running. Ini putaran rendah juga, ini kurang lebih di angka 10 Hz kalau nggak salah, tadi saya nggak lihat. Untuk panel depan lupa saya berapa Hz berjalannya. Panel sama ya, ini sama yang dengan di lantai bawah. Jadi untuk panel itu masing-masing ya teman-teman, satu lantai sendiri-sendiri begitu ya. Nah, seperti ini ya. Oh, jalan di 11 Hz teman-teman ya. Lihat ini untuk untuk inverter kita menggunakan merek Schneider dengan daya atau kemampuannya itu 11 kW ya. Gitu. 11 kW. Di sini terdapat 6 MCB untuk masing-masing blower, kontaktor ya, overload, sama di sini ada sistem perpindahan untuk mode direct atau mode variable speed. Jadi sudah kita lengkapi, dan nanti untuk kontrolnya berada di depan semua begitu ya. Jadi si ABK tidak perlu masuk ke dalam kandang untuk nyeting panel ini begitu, semua berada di depan begitu ya. Oke, seperti itu ya. Mungkin seperti ini ya teman-teman, untuk sedikit review finish pembangunan yang berada di Kulim Pekanbaru. Alhamdulillah ini dalam proses pengerjaan tidak ada kendala apapun, semua diberikan kelancaran sampai dengan selesai. Untuk proses pengerjaan ini kita kerjakan dalam waktu 60 hari kerja ya teman-teman. Jadi sangat singkat untuk konstruksi besi baja seperti ini, itu sangat singkat. Jadi untuk pembangunan kandang seperti ini cepat ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin atau yang tertarik membuat kandang seperti ini, nanti bisa hubungi salah satu nomor yang berada di kolom deskripsi. Semua sudah saya cantumkan. Ketika nanti teman-teman menghubungi saya kok dilalah atau kebetulan tidak
terjawab atau di WA nggak kebales, itu ya mohon maklum saja karena mungkin saya baru sibuk ya teman-teman. Ini mohon maaf sekali ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa menghubungi ke nomor yang lain. Itu sama saja ya, karena dalam tim Gas Kreatif itu kita saudara atau semua ya teman-teman. Nah, itu. Jadi silahkan kalian bisa menghubungi nomor yang lain begitu ya teman-teman, ketika nomor saya tidak aktif atau tidak terjawab ya. Nah, mungkin kalau WA mungkin masih bisa saya balas mungkin, tapi waktunya mungkin agak lama ya, atau slow respon ya teman-teman, gitu ya. Ini mohon maaf sekali ya teman-teman, begitu ya. Bukannya saya sombong atau gimana, itu karena ya memang pekerjaan saya ya teman-teman. Pekerjaan saya itu mundar mandir, wirawiri, ngalor ngidul ya, jadi ya harus bagi-bagi waktu juga, dan saya harus fokus juga untuk pekerjaan saya, begitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk review kandang di Kulim Pekanbaru, dimensi 12x72, 2 lantai dengan konstruksi besi baja full INP 100. Lantai kedua menggunakan lantai bambu, peralatan manual, sistem climate control menggunakan variable speed. Untuk panel MDP masih manual ya teman-teman. Nah, nanti untuk versi lengkapnya kalian bisa WA atau hubungi nomor saya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi atau di dalam video ini. Oke, mungkin sekian saja teman-teman untuk review kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Akhir kata, sekian dan terima kasih.